Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis segitiga dan besar sudutnya. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu jenis segitiga. Ada 4 jenis segitiga. Yang pertama ialah segitiga sama sisi. Dikatakan segitiga sama sisi karena dia mempunyai 3 sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang sama besar. Ada juga gambar yang di sebelah, intinya sama meskipun kode tandanya berbeda dengan yang ada di samping. Intinya dia mau mengatakan juga sama seperti yang di sebelah, yaitu mempunyai sisi yang sama panjang dan besar sudutnya sama besar. Ya. Kemudian masuk yang kedua, yaitu segitiga sama kaki. Dikatakan segitiga sama kaki karena dia mempunyai 2 sisi yang sama panjang dan 2 besar sudut yang sama besar. Ya, besar sudutnya ada 2 yang sama besar, sisinya juga ada 2 yang sama panjang. Kemudian masuk dalam segitiga siku-siku. Dikatakan segitiga siku-siku karena dia mempunyai salah satu sudut yang besarnya 90 derajat dengan simbol atau tanda yang seperti ini. Kalau kamu melihat segitiga dengan kode atau simbol seperti ini, itu artinya mau mengatakan bahwa sudutnya ini adalah 90 derajat. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga sembarang. Dikatakan segitiga sembarang itu karena dia mempunyai panjang sisi yang berbeda dan besar sudutnya masing-masing berbeda ya. Setiap besar sudutnya itu berbeda, kemudian panjang sisinya juga berbeda. Makanya dia dikatakan segitiga sembarang. Nah, selanjutnya menghitung besar sudut segitiga yang belum kita ketahui. Sebelum kita menghitung, ada yang perlu kita ingat, yaitu jumlah besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Maksudnya, jika semua sudutnya itu dijumlahkan, maka hasilnya adalah 180 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita memperhatikan contoh. Lihat contoh yang ada di bawah. Di sana ada gambar yang telah disediakan. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaannya, berapakah besar sudut B? Sudut B yang ini. Sementara sudut A sudah diketahui yaitu 70 derajat dan sudut C-nya 30 derajat. Maka kita akan jawab. Sudut B dengan simbol seperti ini ya, ini simbol yang kayak gini artinya sudut ya, singkatan dari kata sudut dibuat seperti ini. Sudut B sama dengan 180 derajat ya. Kenapa dikatakan 180 derajat? Karena jikalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu totalnya adalah 180 derajat. Sementara kita mau mencari sudut B, maka cara mudahnya adalah total seluruh daripada sudutnya itu adalah 180 derajat, tinggal kita kurangi sudut yang sudah diketahui, yaitu sudut A dan sudut C. Nah, berapa sudut A-nya? Tadi sudah dikatakan ialah 180 derajat dikurangi 70 derajat. Dari mana ini? Itu dari sini diambil karena dia tadi sudut A kan. Kemudian sudut C-nya itu 30 derajat. Ya, ini dia, kita salin saja. Kemudian kita hitung terlebih dahulu yang ini ya, yang sudah diberi lingkaran merah, yaitu 180 dikurangi 70 derajat sama dengan 110 derajat dikurangi 30 derajat, kita salin ulang, sama dengan berapa? 80 derajat. Berarti sudut B-nya ini adalah 80 derajat. Bagaimana? Mudah nggak? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ada lagi nih contoh. Mana tahu ada yang belum mengerti. Perhatikan contoh berikutnya. Ada gambar yang seperti ini. Ini segitiga apa tadi dikatakan? Lihat kodenya seperti ini. Ya, ini adalah segitiga sama kaki. Nah, ada pertanyaan. Berapakah sudut F? Yang mana sudut F? Yang ini sudut F-nya. Kita mau mencari. Ya, kita mau mencari sudut F-nya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab sudut F sama dengan 180 derajat ya, 180 derajat. Kenapa sih harus 180 derajat? Karena total seluruh sudut ini jika dijumlahkan ialah 180 derajat.
kita main kurangi saja supaya bisa mendapatkan sudut F-nya ini. Nah, selanjutnya sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu sudut E-nya berapa. Perhatikan, tadi di awal dikatakan ketika kita mempunyai kode atau simbol seperti ini pada gambar, maka artinya dia mempunyai sisi yang sama panjang dan juga mempunyai sudut yang sama besar. Berarti sudut E sama dengan berapa? Berapa? Iya, 40 derajat. Dengan kode simbolnya kita perhatikan seperti ini, sama juga dia ada di sini, berarti sudut E-nya itu adalah 40 derajat. Maka kita akan tulis dalam rumus tadi 180 derajat dikurangi 40 derajat yang E yang ini, kemudian dikurangi lagi yang G yang di sini 40 derajat ya, ada di sini. Kita tulis. Selanjutnya kita hitung saja dulu yang bagian depannya. 180 derajat dikurangi 40 sama dengan 140 derajat, dikurangi lagi 40 derajat yang ada di sini ya, disalin ulang. Selanjutnya hasilnya adalah 100 derajat. Berarti sudut F sama dengan 100 derajat. Bagaimana? Mudah tidak? Ada lagi contoh satu supaya semakin paham. Nih, perhatikan, ada gambar segitiga. Apa nih namanya? Segitiga apa? Ayo. Perhatikan, ada simbol yang seperti ini. Artinya, dia mempunyai besar sudut 90 derajat. Ketika dia mempunyai besar sudut 90 derajat di sini, maka dia adalah segitiga siku-siku. Ada pertanyaan, berapakah besar sudut K? Yang ini yang mau ditanya. Sudut K sama dengan 180 derajat, lagi ditulis 180 derajat dikurangi sudut J dikurangi sudut L. Sudut J-nya berapa? Nah, kita lihat di sini ada simbol, ada kode. Dia memang tidak tulis 90 derajat, tetapi dia menulisnya dalam bentuk simbol seperti ini. Artinya itu 90 derajat. Selanjutnya masuk di sini lagi 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 40 derajat. Di manakah diambil ini? Yaitu dari sini. 40 derajatnya yang L, kemudian yang 90 derajatnya yang J. Kemudian kita masuk, yang berikutnya ialah kita menghitung dari depan dulu ya. Kita hitung bertahap. 180 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 90 derajat dikurangi 40 derajat ya, ditulis ulang 40 derajat yang dari atas. Kemudian 90 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan 50 derajat. Berarti sudut K yang ada di sini berapa? 50 derajat, diambil dari sini. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah nggak? Sangat mudah sekali. Nah, apabila ada yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, silakan bertanya. Oke, cukup sekian dulu hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya. Bye-bye.